Hasil buruk yang diraih Alpine dalam beberapa balapan belakangan ini rupanya membawa mereka kepada situasi internal yang kacau dan chaos dengan perombakan besar-besaran yang saat ini sedang terjadi di sana. Dalam sepekan terakhir, terdapat 4 figur di jabatan krusial tim yang harus angkat kaki dari Alpine sebagai program evaluasi dari prestasi tim yang stagnan di papan tengah. Sekarang Alpine duduk di posisi 6 klasemen sementara dengan total 47 poin. Tentu sangat kontras jika dibandingkan musim lalu, di mana Alpine dalam 11 balapan pertamanya bisa menduduki posisi 4 konstruktor dan dengan jumlah poin yang nyaris 2 kali lebih banyak. Program evaluasi ini tidak main-main karena dilakukan langsung di bawah perintah dari CEO grup Renault, yaitu Luca De Meo, yang tentu merasa tidak puas dengan tidak adanya progres yang dilakukan oleh tim F1 mereka. Eksodus ini dimulai dari Laurent Rossi yang harus merelakan jabatannya sebagai CEO di Alpine untuk digeser ke jabatan lain di dalam grup yang sama. Posisinya di CEO setelah ini akan digantikan oleh Philippe Krief yang sebelumnya pernah bekerja di Maserati dan Ferrari. Selain itu, Alpine juga kehilangan salah satu figur seniornya di divisi teknis, yaitu Pat Fry, yang menjabat sebagai Chief Technical Officer di sana. Pat Fry sendiri langsung mendapatkan tim baru dengan berlabuh ke Williams untuk menempati jabatan yang sama seperti di Alpine. Lalu, terbaru dan cukup mengejutkan adalah keluarnya Otmar Szafnauer sebagai tim prinsipal dan Alain Permay selaku Sporting Director. Otmar sendiri direkrut oleh Laurent Rossi untuk jadi tim prinsipal di Alpine pada awal musim 2022. Dengan dimutasinya Rossi dari jabatan CEO, sebenarnya sudah muncul berbagai spekulasi soal masa depannya di tim tersebut karena tidak adanya perlindungan dari orang yang merekrutnya dulu. Beberapa hari sebelum GP Belgia, Otmar sempat percaya diri jika Luca De Meo bisa memberikannya kesempatan berupa waktu yang lebih banyak untuk membawa Alpine memenuhi targetnya, yaitu bisa bersaing di papan atas dalam 100 balapan pertamanya. Tetapi dalam hitungan hari saja, dikatakan jika Otmar dinilai gagal memenuhi ekspektasi dan tim sudah tidak sejalan lagi tentang bagaimana cara tim memulihkan performa mereka yang menurun belakangan ini. Posisinya di Alpine sementara akan digantikan oleh Bruno Famin sebagai interim tim prinsipal. Kepergian Alain Permay sebenarnya lebih dipertanyakan mengingat peran serta pengalamannya yang sangat krusial di dalam tim. Alain Permay adalah salah satu figur senior dan sudah bergabung di sana sejak tim Alpine masih bernama Benetton dulu. Dia sudah 34 tahun mengabdi di Enstone dan pengalamannya di F1 sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun, mungkin Alpine memerlukan penyegaran di dalam internal tim untuk membuka peluang kepada sosok-sosok baru supaya memberikan perspektif yang berbeda dalam usahanya mencapai target. Eksodus dan perombakan besar-besaran oleh Alpine sekali lagi menunjukkan betapa kacaunya manajemen internal mereka. Jika ada yang internalnya lebih kacau ketimbang Ferrari, maka Alpine adalah jawabannya. Progres tim ini stagnan di papan tengah sejak comeback sebagai tim pabrikan Renault pada 2016 silam. Berkali-kali mereka sesumbar dengan targetnya yang ingin kembali ke papan atas dan mengulangi kejayaan di masa-masa Fernando Alonso dahulu. Namun berulang kali juga target tersebut tidak bisa mereka wujudkan karena mental dan internal yang masih mediocre serta tidak menunjukkan gairah yang kuat untuk jadi tim papan atas. Progres Renault sebenarnya sudah mulai menanjak sejak 2018 sampai 2020 dengan konsisten menghuni 5 besar klasemen konstruktor dan meraih 2 kali podium bersama Daniel Ricciardo. Di bawah pimpinan Cyril Abiteboul, Renault secara perlahan menjadi tim yang diperhitungkan di papan tengah dan menjadi lumbung poin di sana. Tetapi semua berubah ketika tim di-rebranding menjadi Alpine pada musim 2021 dan Laurent Rossi datang sebagai CEO yang baru. Cyril kehilangan jabatannya di tim dan dari sinilah kekacauan internal tim terjadi secara berurutan. Awalnya semua berjalan bagus di musim 2021 dengan Alpine yang meraih 2 kali podium dan salah satunya adalah kemenangan Esteban Ocon di GP Hongaria. Mereka juga lagi-lagi mengunci posisi 5 besar di konstruktor. Tanda-tanda tidak beres mulai terlihat dengan ambisi Laurent Rossi selaku CEO Alpine yang sangat tinggi dan sikap keras kepala serta arogannya dalam memaksakan keputusan yang ia hendaki. Hal ini membuat legenda F1 sekaligus penasehat Alpine saat itu, yaitu Alain Prost, merasa jengkel dan memutuskan untuk angkat kaki dari tim karena tidak sejalan dengan Laurent Rossi. Bahkan sampai sekarang, Prost masih menganggap jika keputusan tim menunjuk Rossi sebagai CEO adalah kesalahan terbesar mereka. Prost menilai jika sosok Rossi cukup arogan, sombong, dan dia merasa tahu segalanya dengan kurangnya rasa humanis dalam kepemimpinannya. Selain Prost, tim prinsipal saat itu, yaitu Marcin Budkowski,
juga tidak satu visi dengan ambisi Rossi. Akibatnya dia didepak dari tim dan digantikan oleh Otmar Szafnauer yang direkrut Rossi secara langsung. Mantan bos tim Suzuki MotoGP, Davide Brivio, diyakini juga tidak betah berada di Alpine karena keberadaan sosok Laurent Rossi di sana. Ambisi Rossi yang tinggi sebenarnya sangat dibutuhkan Alpine, mengingat mereka butuh target yang kompetitif untuk mengangkat mental tim. Tetapi masalahnya adalah ambisi besar yang ia miliki tidak sebanding dengan caranya dalam memanajemen tim yang mediocre dan serampangan. Pada akhirnya, ambisi Rossi tersebut malah jadi bumerang dan menghancurkan progres yang sudah dilakukan oleh Alpine dalam 2 tahun belakangan ini. Salah satunya adalah betapa kacaunya cara Rossi dalam meminta Renault untuk membuat mesin yang kompetitif. Renault yang baru saja merubah konsep mesinnya menjadi split turbo untuk musim 2022, membutuhkan banyak R&D dan proses validasi untuk menyempurnakan mesin baru mereka, mengingat regulasi engine freeze yang tidak memperbolehkan pengembangan performa mesin. Tetapi oleh Laurent Rossi, Renault dipaksa untuk bekerja ekstra keras dan memaksimalkan mesin mereka sampai pada batasnya untuk bisa menghasilkan power yang sekuat mungkin. Bahkan untuk mengejar waktu, Renault sampai tidak bisa melakukan validasi secara menyeluruh di mesin barunya. Hal itu memang membuat mesin yang dihasilkan mempunyai output power yang kuat dan bagaikan roket. Tapi di sisi lain, pengorbanannya adalah reliabilitas atau ketahanan mesin yang buruk. Pikiran Alpine adalah karena engine freeze masih memperbolehkan perbaikan reliabilitas, maka mereka mengutamakan mesin yang powerful terlebih dulu. Sementara masalah awet atau tidaknya bisa dipikir belakangan seiring berjalannya waktu. Namun sayangnya, itu tidak semudah membalik kertas. Renault kesulitan dalam memperbaiki reliabilitas mesin dan harus melakukan beberapa pengorbanan seperti power mesin yang diturunkan supaya komponennya lebih awet. Berakibat pada Alpine yang kehilangan performa mesinnya dan jadi tertinggal dari pabrikan lain musim ini jika dilihat dari catatan rata-rata speed trap. Sudah dengan kondisi seperti demikian yang disebabkan oleh langkah ambisius tanpa otak darinya, Laurent Rossi alih-alih melindungi dan meningkatkan moral tim, dia malah mengkritik habis-habisan performa Alpine yang tidak ada kemajuan. Ia juga sempat mengancam akan menggantikan Otmar Szafnauer jika masih terlalu banyak melakukan kesalahan. Namun sekarang, bukan cuma Otmar yang ditendang, tapi Rossi jugalah yang ikut didepak dari jabatan CEO-nya. Belum lagi kalau kita berbicara soal kacaunya manajemen tim ketika mereka kehilangan Fernando Alonso dan Oscar Piastri, yang mana mungkin keduanya adalah orang paling senang dan paling puas jika melihat kondisi Alpine sekarang. Semua berjalan kacau di Alpine, dan siklus mediocre ini harus segera dihentikan jika mereka ingin mewujudkan target 100 balapan kompetitif di papan atas. Bagaimana bisa mereka mencapai target jika terus-menerus ganti nahkoda? Alpine harus mencari orang yang benar-benar paham F1 dengan pengalaman yang cukup oke dalam mengurus tim. Mattia Binotto digosipkan jadi orang yang diincar Alpine untuk mengisi posisi sebagai tim prinsipal yang baru setelah ini. Tugas Binotto akan sama seperti di Ferrari, yaitu memberikan proteksi kepada tim untuk bisa bekerja tanpa adanya rasa takut dari barisan CEO Alpine dan Renault, serta media luar. Namun, itu artinya juga Binotto akan menghadapi situasi yang sama seperti di timnya terdahulu, yaitu barisan pimpinan yang tidak begitu paham tentang dunia motorsport dan hanya tahu ketika timnya sukses saja, terutama dalam dunia bisnis. Selama Alpine masih seperti ini dan tidak membiarkan tim F1 mereka bekerja secara independen, maka siklus mediocre akan terus berputar lagi dan lagi di sana. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.